dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega ngesel, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega ngesel, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi,
menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup bersama padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup bersama padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya, dengan doa dan karya meski ada tantangan. Jadi gereja misioner itu visi kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega ngesel, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup bersama padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup bersama padanya,
bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat. Tuhan dimuliakan dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur sebab hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan. Mari kita bersuka cita, mari kita bersemangat memuji-muji Tuhan. Sebab Dia Tuhan Allah yang besar, Dia Tuhan Allah yang teramat baik dalam hidup kita. Haleluya. Ini setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya, dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Dengan sepenuh hati kami Tuhan, kami datang menaikkan ucapan syukur kami. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya, dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat
pujian saat kami menyembah dan tangan pun terangkat. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka. Ini yang kami percaya Tuhan. Hadirat-Mu nyata Tuhan ketika kami menyembah Engkau. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati kami bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Amin. Engkau hadir Tuhan. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan Allah kita. Kita bersyukur sebab kita punya Allah Bapa yang teramat luar biasa dalam kehidupan kita. Dia Allah Tuhan kita yang melakukan perkara-perkara dahsyat. Allah kita yang melakukan perkara-perkara yang begitu luar biasa. Dan kita mau lebih lagi membawa setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami. Dalam setiap perbuatanmu, berat dan mujizat luar biasa Kau nyatakan bagiku. Yesus Tuhan luar biasa, dulu, sekarang dan selamanya. Hidupku menjadi luar biasa di dalam kerajaan-Mu. Kau Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang luar biasa. Amin. Dalam setiap perbuatan-Mu, berkat dan mujizat luar biasa Kau nyatakan bagiku. Yesus Tuhan luar biasa, dulu, sekarang dan selamanya. Hidupku menjadi luar biasa di dalam kerajaan-Mu. Amin. Ini yang kami percaya Tuhan. Kau Allah yang teramat dahsyat. Roh Tuhan di dalamku lebih besar dari segala yang ada di dalam dunia. Hatiku percaya Tuhan yang besertaku, lebih berkuasa dari semua perkara di depan mataku. Hatiku percaya Kau Tuhan yang luar biasa, dalam setiap perbuatan-Mu, berkat dan mujizat luar biasa Kau nyatakan bagiku. Yesus Tuhan luar
hatiku percaya Tuhan yang besertaku, lebih berkuasa dari semua perkara di depan mataku. Hatiku percaya Kau Tuhan yang luar biasa, dalam setiap perbuatanmu berkat dan mujizat luar biasa Kau nyatakan bagiku. Yesus Tuhan luar biasa, dulu, sekarang dan selamanya hidupku menjadi luar biasa di dalam kerajaan-Mu. Hidupku menjadi luar biasa di dalam kerajaan-Mu. Hidupku menjadi luar biasa di dalam kerajaan-Mu. Haleluya. Luar biasa, kita percaya bahwa kita memiliki Allah yang teramat dahsyat. Dia Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Sebab firman-Nya berkata, Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Mari saat ini, Bapak Ibu Saudara, apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi beban kita, Tuhan rindu untuk setiap kita memberikan kehidupan kita sepenuhnya ke dalam tangan-Nya untuk Ia pimpin. Sebab Dia Yesus Tuhan, Juru Selamat kita yang sudah mati di kayu salib. Dan Dia Tuhan Allah Bapa yang akan memelihara setiap anak-anak-Nya. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi untuk terima kebenaran firman Tuhan. Kiranya setiap firman Tuhan boleh membentuk kita lebih lagi, supaya kita makin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur. Hanya Engkau, Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Amin Tuhan. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau
ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau, Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Ini yang ku yakini, pertolonganmu takkan terlambat bagiku. Amin. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Engkau Tuhan, sembah Kau Allahku, Kau Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Terima kasih Tuhan. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Engkau Tuhan, sembah Kau Allahku, Kau Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Kau Yesus kekuatanku, Yesus kekuatan di hidupku. Engkau Yesus kekuatanku, Yesus kekuatan di hidupku. Engkau kekuatan kami Tuhan, Kaulah perlindunganku.
Kristus, Allah yang perkasa, Allah yang hidup. Haleluya, ku bersyukur, sebab baik Tuhan. Terima kasih kami bersyukur, kami bersyukur. Dia satu-satunya pribadi yang bisa kita andalkan. Sebab Dia Yesus satu-satunya pribadi yang bisa kita harapkan. Mari kita lebih lagi memberikan diri kita kepada Tuhan. Sebab hanya Dialah satu-satunya pemilik hidup kita. Sebab hanya Dialah satu-satunya Allah yang merancangkan segala sesuatu untuk kebaikan bagi kita, bagi setiap kita yang mengasihi Dia, yang hidup dalam rencana-rencananya. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Ya Yesus Tuhan, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Lebih lagi kita mau sembah Dia. Kasih ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Setelah kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa untuk datang kepada Tuhan. Biar firman Tuhan yang kita dengar sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita. Segala puji syukur kami panjatkan kepada Engkau ya Allah, yang sudah memanggil kami untuk beribadah. Mohon Engkau ambil alih dalam pelayanan kami sepanjang ibadah ini. Dan mohon urapan-Mu secara khusus hamba-Mu yang terbatas ini, Kau pakai dengan penuh kuasa dan urapan Roh Kudus. Dan layakkan kami untuk menyampaikan berita firman-Mu. Terima kasih Bapa, memberkati seluruh kekasih-kekasih kami yang mengikuti ibadah. Dimanapun Engkau berada, lawati mereka dan Engkau berkati mereka. Terima kasih, kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih.
kita masih beribadah secara online. Mari kita akan belajar bersama-sama untuk meresponi firman Tuhan secara khusus dalam pertemuan ibadah kita hari ini. Kita berbicara tentang perlindungan Tuhan. Karena itu tema kita adalah Tuhan pelindungku. Tuhan pelindungku dari Mazmur 56 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Untuk itu saudaraku, mari kita satukan hati kita betul-betul dapat menyimak kebenaran firman Tuhan. Saya akan bacakan Mazmur 56 ayat 1 sampai 14, demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh, miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gad. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-amati langkahku seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murka-Mu ya Allah. Sengsaraku Engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku Kau taruh ke dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah Kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nasarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Amin. Berbagai yang membaca, mendengarkan, serta memelihara dan melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sungguh luar biasa. Kita melihat saudara dari firman Tuhan ini mengajak kepada kita untuk belajar mempercayakan setiap problem pergumulan kita kepada Tuhan. Nah saudara, pernahkah saudara merasa terancam karena adanya tindakan-tindakan orang yang ingin mengganggu ketenangan saudara? Lalu bagaimana sikap saudara pada saat-saat saudara merasa terancam? Nah saudara, Daud pernah merasakan pengalaman hidup yang tidak nyaman oleh karena terancam dan bahkan teraniaya. Nah saudara, mari kita lihat Mazmur 56 ayat 1. Dikatakan miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gad. Jadi dari keterangan ini kita bisa mendapatkan sebuah kesimpulan atau sebuah data, fakta. Kalau penulis Mazmur 56 ini adalah Daud. Dan dalam ayat ini menjelaskan bahwa Daud memiliki pengalaman. Nah pengalaman waktu dia ditangkap di Gad, wilayah orang Filistin. Namun ada baiknya saya menjelaskan apa makna kata miktam. Nah miktam itu adalah kayu gelondongan. Kayu gelondongan yang digergaji, dipotong, lalu setelah dipotong, lalu diukir. Nah ini tentu bernilai, terukir, kayu yang terukir, sebuah sarana untuk menulis apa menjadi pengalaman ini. Nah saudara yang saya kasih pertanyaannya, mengapa Daud bisa ada di Gad, wilayah orang Filistin? Sementara dia adalah orang Israel. Kenapa kok dia bisa ada di wilayah orang Filistin? Kenapa dia bisa ditangkap? Bisa jadi ketika kita membaca ini kita merasa heran. Ya kenapa kok Daud ditangkap?
Nah, saudara, kalau kita ingin meneliti dengan baik, dengan saksama, bagaimana pengalaman Daud, kenapa sampai dia ditangkap di Gad, wilayah orang Filistin, kita tidak bisa lepas dari data. Nah, data biografi kehidupan Daud itu dapat kita lihat dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 sampai pasal yang ke-21. Saudara, di situ kita mendapat keterangan dalam pasal 16, dari sekian bersaudara, Allah menentukan Daud yang bungsu untuk menjadi raja pengganti Saul. Tetapi Daud tidak langsung menjadi raja, duduk di tahta singgasana kerajaan Israel. Tetap Saul menjadi raja. Tapi Daud sudah diurapi oleh Samuel. Nah, saudara, namun kita melihat bagaimana perjalanan Daud setelah diurapi. Suatu hari di saat dia mengembalakan, ayahnya meminta Daud agar pergi melihat kakak-kakaknya yang sedang berperang dalam 1 Samuel pasal 17. Di situ dia melihat bagaimana Goliat dengan pongah, dengan sombongnya menantang orang Israel, menantang para serdadu Israel, menantang Raja Saul. Dan tidak ada yang berani. Dan sambil menantang lalu melecehkan orang Israel. Nah, dalam pikiran Daud, dengan melecehkan orang Israel berarti melecehkan Allah, Yahweh yang disembah oleh orang Israel. Dan Daud maju. Ya, diberikan pakaian peperangan, diizinkan oleh Saul. Ya, karena tubuhnya kecil nggak bisa menggunakan itu. Daud hanya dengan senjata sederhana, semacam ketapel umban dengan batu, dia lempar. Lalu Saul jatuh terjerembab, lalu dipenggal leher Daud. Dari kemenangan itu Daud dikenal, sehingga Daud direkrut sebagai prajurit Israel, bahkan juga sebagai asisten yang bisa memberikan penghiburan pada Raja Saul. Karena Daud pandai bermain kecapi. Lalu kita melihat dalam 1 Samuel pasal 18. 1 Samuel pasal 18 kita melihat bagaimana Daud. Karena prestasinya sebagai prajurit, kemana saja kitab suci mengatakan Allah memberikan kemenangan. Luar biasa. Di sisi yang lain kita melihat Daud sudah membangun relasi yang begitu bagus. Ada persahabatan dengan sang pangeran, anak Raja Saul, yaitu namanya Jonathan. Ya, kita berpikir secara politis, wah ini akan cepat menghantarkan Daud menjadi raja. Tetapi ada puji-pujian akibat prestasi yang dicapai oleh Daud. Ibu-ibu para wanita menyanyikan nyanyian. Saul mengalahkan musuh, beribu-ribu musuh. Tetapi Daud mengalahkan musuh berlaksa-laksa. Nah, Saul sebagai raja mendengar hal ini tentu jengkel. Bukannya raja yang ditinggikan, bukan raja yang dipuji, bukan raja yang diagungkan, justru prajuritnya. Dan mulai saat itu Saul berketetapan untuk menyingkirkan Daud. Padahal kalau kita melihat Daud juga adalah, kemudian kita melihat Daud juga adalah menantunya. Berkali-kali kita melihat di kitab suci, ya Daud mau dibunuh oleh Saul, bahkan ditobaki. Tapi karena Allah yang punya rencana bagi kehidupan Daud, Allah lindungi Daud. Nah saudara, dari situlah Daud menyadari, ditambah dengan konfirmasi peneguhan dari sang pangeran, kalau ayahku menghendaki engkau Daud, ayahku mau membunuh engkau. Dan Daud sadar dan Daud berlari. Dan dia lari dari Israel. Dan dia dikejar oleh Saul dengan pasukan berkuda kereta yang lengkap. Siap menangkap dan membantai Daud. Dan Daud berlari dan berlari dan berlari tanpa disadari oleh Daud. Dia ditangkap di wilayah Filistin, di Gad. Yang tentu mengenal siapa itu Daud. Bisa bayangkan saudara, dia mau maju kena, mundur pun kena. Dia dalam keterjepitan seperti itu bisa kita bayangkan saudara. Dia lari mau minta perlindungan, mencari perlindungan, malah ditangkap. Mau mundur, Saul sedang mengejar. Saudara, nah kalau kita melihat bagaimana gambaran serangan-serangan yang dialami oleh Daud. Kita melihat dalam ayat 2
Dan ayat yang ketiga dikatakan diinjak-injak, diperangi, diimpit. Bayangkan, ini gambaran. Diinjak-injak, diperangi, diimpit. Dan ada keterangan waktu sepanjang hari. Ini memberikan keterangan serangan yang bersifat terus-menerus. Bisa bayangkan, dari Saul, dari orang Filistin. Dan kata menginjak-injak ini artinya membuat terengah-engah. Dalam versi King James bisa berarti ditelan. Ya, ditelan. Ini gambaran bagaimana kesulitan Daud. Saudara, musuh-musuh Daud mengintainya, memburu dia seolah-olah mengincar nyawanya. Itu diungkapkan dalam ayat 6 dan ayat 7. Ada keterangan mengacaukan perkaraku. Jadi ketika Daud ditangkap, lalu mereka mengacaukan perkara Daud. Dalam versi King James mengatakan memutarbalikkan kata-kataku. Bisa bayangkan. Ya, diputar balik apa yang dikatakan oleh Daud. Nah saudara yang saya kasih, betapa kuat musuh yang dihadapi oleh Daud. Dan otomatis Daud tidak berdaya. Sehingga tidak heran ya Daud merasa takut. Itu diungkapkan dalam ayat yang keempat. Saudara, ayat keempat dia takut. Saudara, bagaimana Daud mengatasi situasi yang begitu menekan hidupnya, saudara. Sikap Daud yang dinyatakan di dalam Mazmur 56 ini membuktikan bahwa Tuhan yang dia yakini, Tuhan yang dia percayai, saudaraku, layak. Untuk apa? Untuk dipercayakan, untuk diandalkan. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah pelindungku. Nah, bagaimana bukti-bukti keyakinan Daud bahwa Tuhan adalah pelindungnya? Yang pertama, saudara, dia tidak takut. Ya saudara, dia tidak takut. Dalam bagian ini kita bisa melihat dalam kamus bahasa Indonesia dijelaskan kata takut itu berarti merasa gentar, merasa ngeri menghadapi sesuatu yang dianggapnya akan mendatangkan bencana. Saudara, jadi kata takut itu merasa ngeri, merasa gentar ya dalam menghadapi masalah yang bisa mendatangkan celaka, bencana. Walaupun kita akui perasaan takut juga belum tentu menjadi fakta. Tapi pengaruh pikiran dan perasaan bisa begitu kuat ketika kita melihat sesuatu yang melebihi kekuatan kita. Ya, nah saudara, jadi ada banyak alasan untuk kita takut. Tetapi perasaan takut ini seharusnya tidak boleh menguasai pikiran dan perasaan kita. Nah saudara, kenapa demikian? Karena Tuhan yang memegang kendali hidup saudara dan hidup saya. Tuhan yang mengontrol, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menguasai kehidupan saudara dan saya. Dan lebih dari itu, Dia adalah pelindung saudara dan saya. Puji Tuhan. Mari kita lihat dalam ayat 4 dan ayat yang kelima. Mazmur 56 ayat 4 dan 5. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara, Daud memiliki keyakinan. Daud memiliki kepercayaan kepada Allah melalui perenungan firman Tuhan. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Ini luar biasa. Ini yang membuat Daud tidak tenggelam dalam ketakutannya. Saudara, inilah pelajaran bagi kita. Ya, kalau kita bisa betul memiliki hubungan dengan firman Tuhan. Ya, kita bisa berkata seperti Daud, firman-Mu kupuji. Ya, dalam teks bisa berarti sumpahmu, janjimu.
kupegang. Nah, kalau kita betul-betul memegang janji Tuhan, memegang firman Tuhan, saya begitu yakin kita pun tidak akan membiarkan perasaan takut itu menguasai pikiran kita, menguasai perasaan kita. Karena itu saudara, mari kita bangun kehidupan rohani kita. Bukan hanya berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Mari kita bangun kehidupan rohani kita berdasarkan apa yang Tuhan katakan kepada saudara dan saya. Bacalah Alkitab. Bangunlah hubungan yang intim dengan firman Tuhan. Dan firman itulah yang akan mengarahkan hati saudara dan saya. Sehingga pikiran saudara, perasaan saudara itu betul-betul dapat dikendalikan oleh firman Tuhan. Dan inilah yang membuat kita bisa mempercayakan sepenuhnya segala masalah kita, segala persoalan kita, termasuk COVID. Dengan penyebarannya menggila ini, kita belajar mempercayakan kepada Tuhan. Walaupun kita dengar begitu banyak yang dipanggil Tuhan. Karena memang mati hidup di tangan Tuhan. Tapi kita jangan terlalu penakut. Ya, kalau Tuhan belum menghendaki kita dipanggil Tuhan, ya kita belum juga. Tapi begitu banyak orang yang begitu takut. Mari kita belajar seperti Daud. Waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Kepada Allah firman-Nya kupuji. Saudara, bukti yang pertama, Tuhan adalah pelindung Daud. Dia tidak takut. Nah, yang kedua, bukti kedua bahwa Tuhan adalah pelindung, Daud tidak membalas dendam. Nah, kita lihat dalam Mazmur 56 ayat yang ke-8. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murka-Mu ya Allah. Daud percaya akan keadilan Allah atas mereka yang berbuat jahat. Jadi apapun perbuatan-perbuatan orang di sekitarnya, baik perbuatan Saul dengan pasukannya, baik perbuatan orang-orang Filistin, tidak lepas dari pandangan Allah. Daud punya keyakinan bahwa keadilan Allah atas mereka yang berbuat jahat kepada dia tidak luput. Dan Daud juga yakin bahwa para musuh-musuhnya itu tidak dapat berbuat apa-apa oleh karena Allah beserta dengan dia. Itu diungkapkan dalam ayat 10 sampai 12. Kita kembali membaca Alkitab. Mazmur 56 ayat yang ke-9. Dikatakan, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Wow, begitu indahnya ayat ini. Kirbat itu semacam tempat menampung air. Dikatakan sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbat-Mu. Ditampung air mata, ini cuma gambaran, analogi. Dipertegas, bukankah semuanya telah kau daftarkan? Artinya apa? Setiap pergumulan Daud. Sebagaimana Allah melihat perbuatan jahat musuh-musuhnya. Ayat 8. Dan ayat 9. Tuhan juga tahu apa yang menjadi pergumulan Daud. Segala tetesan air mata, jeritan hatinya, pergumulan pribadinya tidak lepas dari pandangan Allah. Artinya Allah melihat segala kesesakan yang menimpa Daud. Dia juga Allah menghitung segala kesedihan hati Daud. Perbuatan jahat musuh pun tidak lepas dari kendali Allah. Oleh karena itu, ia tahu. Daud tahu bahwa musuh tidak dapat menyakitinya. Diungkapkan dalam ayat 10, demikian firman Tuhan. Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Allah memihak kepadaku. Saudara, luar biasa. Ini satu yang menarik, Allah berpihak kepada Daud. Nah, ada satu yang menarik. Kita melihat kalau kita meneliti ayat-ayat. Daud punya alasan untuk membalas dendam. Daud punya alasan untuk membunuh Saul. Dan kesempatan itu diberikan kepada Daud. Kita bisa melihat dalam 1 Samuel pasal 24. Secara khusus dalam ayat 4 sampai 8. Di saat Saul membuang hajat, sedang BAB.
Itulah kesempatan emas bagi Daud untuk membunuh Saul. Jadi ada kesempatan. Sementara Daud dikejar. Dan Daud juga mengintip, melihat dengan orang-orang yang bersama dengan dia. Dan itu kesempatan emas. Tapi Daud mengurungkan niatnya. Kesempatan kedua, saudara. Daud memiliki kesempatan lagi ketika Saul ketiduran, kelelahan. Dalam pasal 26, secara khusus ayat 5 sampai 9. Saul sedang tidur, punca jubahnya dipotong oleh Daud. Itu kesempatan emas. Dengan membunuh Saul berarti Daud langsung menggantikan posisi Raja Saul. Tapi Daud tidak. Dia berkata, dijauhkanlah daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Luar biasa. Daud memiliki pemahaman yang berhak untuk membalas. Yang berhak untuk membunuh Saul adalah Allah sendiri. Dan Daud tidak punya wewenang. Daud belajar menghargai otoritas Allah. Daud menempatkan Allah yang memegang otoritas atas kehidupan ini. Daud sungguh-sungguh menghargai otoritas Allah. Karena Allah yang berhak untuk membalas. Allah yang berhak untuk menghakimi. Secara politik, Daud bisa menggunakan kesempatan. Ini waktunya aku bunuh Saul. Tapi Daud tidak. Karena Daud punya keyakinan dalam ayat 10 tadi. Allah memihak kepadaku. Kalau kita bandingkan dalam Roma pasal 12 ayat 19. Merupakan kutipan dari Taurat. Hak pembalasan itu ada di tangan Tuhan. Itu kata Paulus. Hak pembalasan ada di tangan Tuhan. Karena itu jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah saudaraku, kita belajar. Begitu banyak film-film yang kita lihat. Mulai dari film anak-anak Tom and Jerry, berantem. Kalau kita melihat film Cimuk, Cina Ngamuk, film silat. Baku hantam, kalau orang tuanya dibunuh nanti anaknya berlatih silat. Lalu anaknya membalas. Film koboi, tembak-tembakan, baku membalas. Itulah dunia yang tawarkan. Tapi Daud tidak seperti itu. Dia tahu bahwa Allah pelindungnya, yang memihak kepada dia, yang menjaga dia, sehingga dia tidak membalas. Dia serahkan kepada Tuhan. Inilah pelajaran bagi kita. Saudaraku, bahwa tidak ada yang lepas dari pengetahuan Allah. Segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita tetap ada dalam pandangan Allah. Tetap ada dalam pengetahuan Allah. Karena apa? Allah itu maha hadir. Allah itu maha tahu. Dia ada. Selalu hadir. Dan dia tahu persis. Bisa jadi orang tidak tahu apa yang sedang kita gumuli. Tapi Tuhan tahu. Dia adalah Allah yang omnipresent. Dia adalah Allah yang omniscient. Kalau kita menyadari bahwa dia adalah Allah yang maha hadir dan maha tahu. Yang memihak kepada saudara dan saya. Yang melindungi saudara dan saya. Karena itu janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Daud mengajar kepada kita. Tuhan adalah pelindungnya. Sehingga dia tidak takut. Sehingga dia tidak membalas dendam. Daud begitu percaya bahwa Allah mengenal segala jalan yang menimpa kehidupannya. Dan hal inilah yang mengubah perasaan dari ketakutan menjadi berpengharapan. Ya, dia takut memang. Tidak bisa dipungkiri, Daud takut. Tapi karena dia punya keyakinan Allah memihak, Allah melindungi. Sehingga dia punya pengharapan. Ada waktunya nanti Tuhan akan angkat dia menjadi raja. Ini mengajar kepada kita. Kita nggak usah membalas dendam. Apalagi kalau kita hidup benar. Kita dilangkai, kita dirugikan. Pacar kita diserobot. Bisnis kita diserobot, kita dilangkai. Nggak usah kita pusing. Karena hidup kita ada dalam kendali Allah. Dan Allah selalu punya cara untuk mengangkat kita. Hargailah kesempatan Allah. Pengkhotbah pasal 3:11. Semua ada waktunya. Ya, semua ada waktunya. Nah saudara, yang ketiga. Bukti ketiga, Tuhan adalah pelindung. Pertama, membuat Daud tidak takut. Kedua, Daud tidak dendam, membalas dendam. Yang ketiga, Daud tidak mengomel,
alias bersungut-sungut. Kita lihat dalam ayat 13. Nazarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Luar biasa. Ada keyakinan bahwa Tuhan pasti menolong. Dan inilah yang membangkitkan sukacita Daud. Di tengah-tengah kesulitan, tantangan, Daud bernasar. Dia punya keyakinan. Dia ingin menaikkan ucapan syukurnya. Kita tidak dijelaskan nasarnya apa. Tapi dia ingin bersukacita. Sukacita itu diwujudkannya dalam nazar, janji, dan korban syukur kepada Allah. Wah, ini gak gampang. Ya, kita bersyukur kalau kita diberkati Tuhan. Kita dapat pacar, dapat uang banyak. Ya, pekerjaan kita lancar. Ya kan? Bisakah kita bersyukur dalam kesulitan? Daud mengajar kepada kita untuk bersyukur. Kita lihat ayat 14, ini dasarnya kenapa dia bersyukur. Mazmur 56 ayat 14, sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung, maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Saudara, dalam perjalanan hidupnya, saudara, Daud menyadari bahwa Tuhan Allah berulang kali menolong dia, sehingga Daud dapat menikmati kehidupan di hadapan Allah. Nah, ini yang harus mendorong kita juga. Kalau kita menyadari bahwa Tuhan itu berulang kali menolong saudara dan saya, meskipun saat ini kita sedang dibayang-bayangi perasaan takut akibat pandemi, mari kita belajar menikmati kehidupan di hadapan Allah, karena Allah melindungi kita. Puji Tuhan. Ini membuat kita bersyukur, berterima kasih. Tahu enggak apa arti kata berterima kasih? Berterima kasih itu berarti, saudaraku, ya, kita mengakui apa yang sudah kita terima itu. Ya. Nah, tentu ada ucapan. Nah, itulah syukur. Jadi bersyukur itu sama dengan berterima kasih. Ada yang berkata begini, kalau tidak berterima kasih, tidak bersyukur, itu sama dengan kudeta, merebut kekuasaan Tuhan. Saya ingat cerita sudah lama pernah saya sampaikan ini. Ya, orang Ambon, maaf cuma pakai istilah aja, orang Ambon. Dia punya usaha cengkeh, ketika matahari terbit, dia harus menjemur cengkeh. Dan dia berkata, terima kasih ya Allah buat matahari yang kau berikan. Dia jemur cengkeh dengan sukacita. 1 jam kemudian, karena ini musim hujan, turun gerimis. Dia tidak marah karena pendetanya mengajar untuk bersyukur. Dia bilang apa? Terima kasih Tuhan buat gerimis yang kau berikan. Dia ambil cengkeh itu. Hari itu berkali-kali, ya, habis gerimis, keluar lagi matahari. Dia jemur cengkeh, berterima kasih juga buat matahari. Lalu turun lagi gerimis, dia juga tetap berterima kasih, tidak marah. Pada ke-10 kalinya ketika sedang menjemur, karena ada keluar matahari, ketika dia menjemur, turunlah gerimis. Dia bilang apa? Tuhan, sabar-sabarnya saya, ada batas kesabaran saya. Tuhan yang benar aja. Kalau Tuhan gak bisa mengatur cuaca, biar beta yang naik ke atas ngatur cuaca dan Tuhan yang turun ke bawah jemur cengkeh. Itulah kita. Seringkali kita sulit untuk bersyukur. Mari kita belajar. Kalau kita tahu bahwa Tuhan adalah pelindung kita, kita harus bersyukur, berterima kasih. Nah, saudara, sebagai konklusinya, saat-saat saudara sudah kepepet, saudara terjepit dan tanpa asa, percayalah Allah tidak meninggalkan saudara dan saya, karena Allah memihak saudara dan saya. Yang paling penting dalam saat kesulitan itulah berserulah kepada Allah dan lihatlah pertolongannya pasti datang untuk saudara dan saya. Tidak mungkin kita mengerti apa artinya percaya kecuali melalui pengalaman yang memaksa kita menghadapi fakta, menghadapi kenyataan bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang dapat dipercaya, yang dapat diharapkan, yang dapat diandalkan dalam hidup saudara dan saya. Saudara, Tuhan mengingatkan bahwa kehidupan orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan tidak lepas dari kesesakan dan penganiayaan.
Meski begitu ingatlah bahwa Tuhan melihat setiap tetesan air mata. Ini memperlihatkan bahwa Tuhan peduli akan memberi kemenangan iman kepada saudara dan saya. Marilah kita bersandar kepada Allah. Kalau kita bersandar maka kita akan bisa bersabar dalam menghadapi setiap kesulitan dan penderitaan yang kita alami. Saudara, ketika saudara dan saya percaya bahwa Allah itu pelindung saudara dan saya, Allah itu memihak saudara dan saya, maka yang pertama, kita tidak boleh takut. Yang kedua, kita tidak boleh membalas dendam. Yang ketiga, kita tidak boleh mengomel bersungut-sungut. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya mohon saudara Riu berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur untuk firman yang sudah disampaikan pada setiap kami Tuhan melalui hamba-Mu. Kiranya benih firman yang dibagikan ke dalam hati kami dapat kami hidupi dalam kehidupan kami masing-masing. Ajar kami Tuhan untuk dapat bergantung kepada Engkau. Di tengah segala kekhawatiran, di tengah segala ketakutan kami, ajar kami memiliki pengharapan di dalam Engkau. Biarlah kami memasrahkan kehidupan dan iman kami Tuhan kepada Engkau, sebab Engkaulah yang pemilik hidup kami. Berkati untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Henok, kiranya Tuhan yang akan pakai beliau di tengah segala pelayanannya akan dapat menjadi berkat bagi jemaat, dan Tuhan juga berkati untuk keluarganya, sekiranya Tuhan yang akan terus melindungi. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan juga bersyukur. Amin. Saudara, mari saya ajak untuk setiap kita boleh bangkit berdiri. Mari kita mengakui iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Mari kita katakan, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk doa syafaat dan doa berkat saya kembalikan kepada Bapak Pendeta. Ya, mari kita satukan hati kita. Ya, kita arahkan hati kita kembali kepada Tuhan. Kita berdoa syafaat dan kita sekalian mohon berkat Tuhan. Bapa kami dalam sorga, pada kesempatan ini kami kembali menyampaikan beban dan pergumulan doa-doa kami kepada Engkau. Secara khusus kami tetap berdoa terus untuk gerejamu dimanapun gerejamu berada. Engkau berkati gereja-gerejamu yang sedang melaksanakan ibadah secara online. Tuhan mampukan setiap gerejamu untuk tetap berdampak. Kami berdoa Bapa untuk pemerintahan kami. Dalam tangan Tuhan kami serahkan dalam upaya pemerintahan kami melaksanakan PPKM darurat secara khusus di Jawa dan di Bali. Mohon anugerah-Mu, kami mohon kemurahan-Mu, biar Tuhan ikut campur berkarya dan setiap masyarakat memiliki kesadaran untuk memahami apa yang sudah direncanakan oleh pemerintah ini, walaupun begitu berat bagi kami. Tuhan ikut campur menolong setiap kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para pemimpin dari pusat sampai ke daerah, terutama Gubernur kami Jawa Tengah dan Bapak Ibu Wali Kota yang sudah Tuhan percaya mengelola Kota Semarang. Terima kasih. Kesempatan ini Tuhan kami tidak lepas-lepasnya berdoa untuk kasih kami yang sedang bergumul untuk kesehatan, baik Ibu Latifah dan Pak Leno, ke dalam tangan Tuhan. Engkau jama penderitaan sakit yang mereka alami, Tuhan
pulihkan mereka. Kami berdoa berapa kekasih kami yang Tuhan positif akibat COVID. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Frederick dan anak Jeremy dan Jonathan. Berdoa untuk Ibu Stanley, berdoa untuk Ibu Ira, berdoa untuk Ibu Tini, berdoa untuk Ibu Yeni dan anaknya, berdoa untuk Ibu Anita dan suami dan anaknya. Beberapa nama lain yang tidak kami sebutkan satu persatu, termasuk teman kami, Bapak Pendeta dan istrinya, Pendeta Agus Santoso, Bapak Ibu Pendeta Sumbut dan putrinya, dan Bapak Pendeta Leonardus. Kami serahkan mereka masing-masing dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan mereka tetap memandang Engkau dan jamah mereka, dan Tuhan ambil bagian untuk memulihkan kesehatan mereka. Beberapa teman kami yang sedang bergumul akibat COVID, baik yang sedang diisolasi mandiri maupun yang sedang dikarantina di rumah sakit, Tuhan Kau mau jamah, biar hati mereka tetap memandang kepada Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan Tuhan gugus tugas dalam tangan-Mu, baik nasional maupun daerah. Tuhan terus memampukan mereka untuk melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab mereka untuk mengelola negeri ini dari penyebaran virus COVID-19. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk tenaga kesehatan. Mohon anugerah-Mu, begitu banyak yang sudah gugur di saat mereka melaksanakan tugas mereka. Tuhan tolong mereka dan jamah mereka, berikanlah kekuatan, kemampuan agar mereka tetap kuat saat mereka melaksanakan tugas mereka. Terima kasih Bapak, proteksi keluarga mereka yang mereka tinggalkan dalam tangan-Mu kami serahkan mereka. Terima kasih Bapak, memberkati jemaat-Mu yang sudah usia lanjut ke dalam tangan Tuhan kami serahkan mereka. Engkau berkati kesehatan Ibu Lukas, Joko, berdoa untuk Ibu Karsi, Ibu Junlan, beberapa nama-nama lain tidak kami sebutkan. Tuhan ambil bagian, memberkati, berikan kekuatan. Kami berdoa terus untuk keluarga Bapak Yohanes Eko Susilo, berikanlah penghiburan dan kekuatan, secara khusus Ibu Arum, di mana yang lalu mereka dipanggil pulang. Kekasih kami Daniel, terima kasih, kekuatan dari Tuhan berikan. Banyak hal yang ingin kami doakan Tuhan, biar Engkau sempurnakan doa kami ini. Kami alaskan doa kami ini dalam nama-Mu Tuhan Yesus yang sudah mengajar kepada kami berdoa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, mari kita tadahkan tangan kita ke atas, dan marilah kita pulang dan siap menjadi saksinya dimanapun kita berada. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Allah Anak, dan persekutuan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang bersamanya. Seperti
Shalom saudara sekalian, mari kita menyimak warta gereja sepekan. Yang pertama, bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, silakan saudara dapat mentransfer melalui rekening BCA yang tertera di layar atas nama GPT KAU Ngesrep. Atau juga saudara dapat melakukan scan QR dengan kode yang sudah ditampilkan. Kemudian menara doa akan dilaksanakan kembali pada hari Rabu 7 Juli 2021 pukul 7 malam. Saudara dapat mengikutinya secara live streaming melalui channel YouTube GPT Ngesrep. Kemudian ibadah raya Minggu 11 Juli 2021 akan dilaksanakan secara 2 kali. Ibadah pertama pukul 7 pagi, kemudian ibadah yang kedua pukul 5 sore. Keduanya akan dilaksanakan secara online. Silakan saudara dapat mengikutinya melalui channel YouTube GPT Ngesrep. Kemudian bagi saudara yang terpanggil untuk melayani, silakan saudara dapat melakukan pendaftaran dengan mengetikkan bit.ly/oprek-gpt3. Terdapat berbagai macam bidang, silakan saudara pilih sesuai dengan talenta yang saudara miliki. Kemudian saudara dapat mengikuti rangkaian sosial media yang dimiliki gereja, yaitu Instagram GPT KAU Ngesrep, kemudian Facebook GPT Ngesrep, TikTok @GPT Ngesrep, dan YouTube GPT Ngesrep. Silahkan saudara dapat ikuti dan juga subscribe, karena di sana akan terdapat berbagai macam konten, ibadah, renungan yang dapat memberkati kita sekalian. Saudara, mari sebagai jemaat Tuhan yang bertanggung jawab, kita terus patuhi protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Mari kita juga dukung strategi pemerintah dengan melaksanakan PPKM darurat yang akan diberlakukan mulai tanggal 3 sampai 20 Juli 2021. Mari kita simak apa-apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, dan mari kita dukung terus dalam doa agar pandemi ini dapat segera selesai. Saudara, bila ada jemaat yang terinfeksi COVID, tidak perlu takut ataupun cemas, silakan saudara dapat memeriksakan diri ke dokter dan mohon untuk dapat diinformasikan ke gereja. Paling tidak kami bisa dukung di dalam doa, dan sekaligus juga mengantisipasi agar tidak menyebar ke jemaat lainnya. Jika Anda sehat, maka jemaat pun juga sehat. Silakan saudara dapat menghubungi di nomor yang tertera, dan sekian pengumuman. Atas perhatiannya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya, meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngesrep, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus. Dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan.
bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah